yang harus dicatat dengan tinta emas dalam sejarah hidupmu bagi 260 lebih yang siap jadi rasul Kristus. Di bagian kiri terdapat beberapa orang dan bagian bawah gambar terdapat beberapa orang menggunakan baju putih, serta ada yang sudah muncul Yesus di bagian kanan gambar. Materi ini adalah benar-benar bisa Anda pakai untuk sebagai motivasi bahwa Anda siap untuk menerima sakramen penguatan. Rekoleksi Sakramen Penguatan Paroki Santo Yusuf Karangpilang diikuti 265 peserta dari wilayah A, B, C, D, E, H, dan Stasi Gabriel bertempat di Aula SMPK Angelus Kustos II pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, mengambil tema sadar dan menghidupi 5 pelayanan gereja, menghadirkan RD Remigius Misa selaku Romo Paroki Santo Yusuf Karangpilang sebagai narasumber tunggal. Seluruh peserta menyanyikan lagu Aku Diberkati untuk memperoleh semangat baru memulai kegiatan rekoleksi. Sadar dan menghidupi 5 pelayanan hidup menggereja. Adapun materi ini difokuskan untuk menyadarkan para krismawan krismawati untuk memiliki disposisi batin yang tepat untuk menerima sakramen krisma. Penerimaan sakramen krisma artinya menerima anugerah Roh Kudus melalui tangan Bapak Uskup atau yang diwakili untuk menurunkan kekuatan sebagai energi positif bagi para krismawan untuk siap terjun ke dalam tata dunia menghayati 5 bidang pelayanan gereja. Yang pertama, bidang martiria, di mana ditekankan kesaksian untuk mewartakan tentang kasih Allah dalam nama Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, diakonia, di mana dimaksudkan agar pelayanan kepada kepentingan gereja nih maupun kepentingan kemasyarakatan dikonkretkan dalam perbuatan melayani tanpa pamrih sambil mengandalkan kekuatan Roh Kudus Allah. Yang ketiga adalah aspek pelayanan liturgia, di mana dimaksudkan agar para krismawan yang berdisposisi hidup baik mengambil bagian dalam keterlibatan hidup berliturgi, di mana hal ini bisa diwujudkan secara konkret dalam tindakan menyembah Allah, dalam menghayati hidup sebagai orang Katolik sejati, menyembah Allah dalam Ekaristi, menyembah Allah dalam menerima pelbagai sakramen gerejani, dan menyembah Allah terutama dalam kegiatan amal. Dan aspek berikut adalah pelayanan di bidang koinonia, di mana dimaksudkan agar para krismawan krismawati membangun hidup rukun dan damai
dalam semangat kebersamaan atau paguyuban sebagai orang Katolik sejati, di mana di dalamnya nilai-nilai kebersamaan dimaksudkan untuk menunjang hidup sebagai orang Katolik untuk merasul dan menjadi saksi di tengah-tengah tata hidup dunia. Calon penerima sakramen Krisma ini mendapat tugas untuk terlibat dalam kehidupan menggereja dan berbuah secara konkret dalam pelayanan di tengah tata hidup dunia. Sadar dan menghidupi 5 pelayanan gereja mengajak umat Katolik dalam semangat kebersamaan untuk berbuah secara konkret di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, liturgia. Peserta itu bisa mengambil partisipasi dalam kegiatan liturgia. Contohnya terlibat di dalam aktivitas liturgi di gereja, misalnya sebagai seorang pemazmur, misdinar, atau lektor, atau macam-macam kegiatan liturgi yang bisa dilakukan di gereja. Misalnya PUK atau asisten imam yang sudah dewasa. Kerikma itu dalam hal pewartaan. Pewartaan itu bisa mengambil tugas-tugas mewartakan Kristus bagi sesama. Sesama tidak hanya sesama di luar gereja, sesama dalam arti bahwa kita mempunyai teman di gereja, kita mewartakan kasih Kristus kepada mereka. Contohnya dalam hal pengajaran-pengajaran, misalnya kegiatan BIA, kegiatan UMK, kita bisa mengambil bagian dalam pengajaran-pengajaran terhadap itu semua. Kemudian koinonia. Koinonia itu bisa kita lakukan antara lain misalnya kita terlibat di dalam aktivitas-aktivitas sosial karitatif di dalam gereja. Banyak kelompok-kelompok kategorial di dalam gereja seperti organisasi-organisasi Katolik di gereja, misalnya SSW atau lansia atau apapun yang bisa kita lakukan di dalam kelompok-kelompok itu. Saya kira banyak kegiatan-kegiatan kategorial Katolik di dalam gereja. Kemudian dalam hal marteria misalnya. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya, karena apa? Kita berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Bisa menjadi aktif di Karang Taruna sebagai seorang ketua RT, ketua RW, atau aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang lainnya yang bisa kita ambil sebagai saksi Kristus, karena sebagai seorang penerima sakramen penguatan kita diutus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat. Pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mohon berkat dari Allah. Saudara-saudari sekalian, para calon Krismawan, Krismawati, seluruh keluarga yang mendukung, seluruh panitia, dan seluruh DPP Paroki Santo Yusuf Karangpilang, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah saya mendapatkan materi rekoleksi untuk penerimaan sakramen Krisma dari Romo Remi hari ini, saya semakin menyadari bahwa pelayanan tidak hanya mengacu pada pelayanan dalam gereja, melainkan juga pelayanan bisa dilakukan di luar gereja, misalnya di dalam bidang masyarakat. Selain itu, setelah saya mendapatkan pelajaran rekoleksi pada hari ini, saya semakin sadar bahwa, dan saya semakin niat bahwa saya akan siap untuk mendapatkan sakramen Krisma dan mendapatkan curahan Roh Kudus dari Tuhan sendiri setelah saya mendapatkan materi dari Romo Remi hari ini. Komsos Sayuka TV melaporkan dari Aula SMPK Angelos Kustos II, Surabaya.